ulangi lagi nggih, kersane semangat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para penyai, saya tidak hafal satu persatu. Yang saya paling hafal adalah guru saya. Beliau mentor saya, beliau teladan saya, yang saya sangat muliakan, Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Hajah Mutmainnah Mustafa MPD. Saya banyak belajar dari beliau, terutama topik hari ini. Yang saya ibu-ibu dalam menikah bunda merasa diuji disertasi nih hari ini. Yang duko biasanya saya siaran berdua dengan Mbak Nia. Sekarang di harapan penjenengan secara langsung. Kalau di radio kan delik deh, wongi kaya opo ternyata niki kulkas 2 pintu. Larang regane dirasini. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemauan, memberikan kita satu kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini. Kenapa saya bilang mubarak? Karena di surat Al-Isra ini pun jelas bahwa masjid itu, kalau di Al-Isra itu Masjidil Haram ke barakna haulahu. Jadi orang yang datang ke masjid, ke rumah Allah akan memetik barokah, sebagaimana barokah yang diberikan di masjid-masjid Allah yang utama, yang 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Insya Allah Masjid Jami ini juga mubarak. Saya membayangkan bahwa kita harus berterima kasih dan berkirim Fatihah pada pendiri Masjid Jami. Dalam sampai buka teng Google, ini berdirinya tahun 1908. Nggih, abad 18. Kulo kali jenengan tasih teng alam roh niku ibu-ibu. Semoga para pendiri Masjid Jami semuanya dirahmati Allah dan ditempatkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu supaya semangat mau sholawat mboten apa nggih? Sholawat yang diijazahkan oleh Bu Nyai Anissa minggu yang lalu, yaitu sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku diijazahkan dibaca di hari kelahiran anak kita. Terus ya Bu, masih ingat nggih? Saya tidak hadir tapi hadir secara virtual 41 kali supaya kita mendapatkan apa katanya birrul walidain dari anak kita. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita telah bersyukur kepada Allah hari ini. Jenengan sampun bersyukur atas apa saja Ibu? Nyuwun sewu, hari ini saya agak sakit gigi. Rupanya saya harus berterima kasih pada gigi saya. Telah 46 tahun menemani saya. 46 tahun, tapi saya tidak pernah berterima kasih.
lek loro ae diseneni. Napa sih untu kok loro barang? Selama 46 tahun orang pernah diterima kasihi. Jenengan nate Bu, kalau kakinya kumat, malamnya sahur makan sate, paginya sakit cemut-cemut, sekel kok loro barang. Jenengan mboten matur nuwun wis nemeni aku 50 tahun. Mboten nate mriku? Berterima kasihlah dan berkirim Fatihah pada semua organ tubuh kita untuk berterima kasih. Karena kan nanti dia akan nuntut pada kita. Tadi di Yasin kan sudah dibilang begitu Bu. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ingkang kula hormati sedayanipun boten kula saged sebut satu persatu, pengapunten, saya ini Aruda Bu, Aries Madura. Tak pada bisa kuda benda aja Bu. Bisanya bahasa Indonesia boten apa nggih? Ibu-ibu ingkang kula hormati, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Insya Allah panjenengan pun apal, biasanya sejak madrasah kita sudah diajarkan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. زدنا علما ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ketika saya mendapatkan tema dari Bunyai Dahlan, Bunyai Ina, saya merasa wah ini bukan hanya yang sewu sangat, bukan hanya sebuah tantangan bagi saya, tapi sebuah ujian. Karena saya juga masih belajar menerapkan berkasih sayang dalam keluarga. Nyuntuko ingkang berumah tangga lebih dari 30 tahun, angkat tangan. Oh subhanallah, saya tidak bermaksud untuk nguyai segoro nggih, bunda-bunda, jenengan pun langkung berpengalaman dari saya. Yang masih belum menikah, masih ting-ting seperti di TikTok. Masih ting-ting. Masih ada yang belum menikah? Ada. Ada yang mungkin Mahmud, Mama muda. Oh banyak. Banyak Mahmud rupanya di sini. Mama-mama milenial, ngaten nggih, yang kalau dengan suaminya pesan sesuatu kirim WA. Kalau mak-mak kan yang sudah sepuh enggak sempat WA. Pakai hati biasanya, telepati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya ingin saya tayangkan tapi rupanya buatan nyambung nih. Laptop saya terlalu kecil lubangnya Ibu, sehingga tidak cocok dengan yang di atas menika. Ada 4 hal yang ingin kita bahas. Yang duko saya niat nawaitu li thalabil ilmi, dan saya niat untuk share pengalaman datang panjenengan. Kebetulan Allah memberikan saya satu kesempatan menimba ilmu. Jenengan redeg ya, mau sakit mireng-mireng nggih. Mugi-mugi selalu semua keluarga kita diberikan kesehatan, umur panjang, barokah kali Gusti Allah, amin. Oke. Anggap aja itu musik ya Bu ya. Saya sangat bersyukur oleh Allah diberikan satu jalan menuntut ilmu. Waktu saya belajar di S1, saya belajar di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Jurusannya bimbingan dan konseling Islam. Lalu kemudian oleh guru saya diutus. Saya ini hari ini juga karena samina wa ta'na guru. Guru saya menyuruh saya harus samina wa ta'na. Santri ini pun pokoknya samina wa ta'na. Dereng bunyai dah dong. Soalnya kalau bunyai wes tuh. Lalu kemudian oleh guru saya di IAIN, "Nduk, awakmu jowo S loro, engkau balik omeneh nang IAIN." Teng pundi Ibu? Ke IKIP, rumahnya IKIP namanya, sanes UM. Berangkatlah saya ke Malang. Loh, barokahnya guru entuk suami Bu. Nah, hanya ijazah. Malang niku barokah Ibu. Setelah itu takdir Allah, saya masuk di jurusan bimbingan konseling di UM, ketemu suami, takdir Allah saya tidak balik ke Surabaya, diterima
sebagai dosen di jurusan bimbingan konseling di UM. Alhamdulillah S3-nya saya kepanggil kali Bu Ina, Bu Nyai Ina. Kebetulan Bu Mutmainah menika memberikan nasihat banyak. Tahun 2009 beliaunya berangkat ke Australia, dalam ke Amerika ya Bu Nyai. Ya biar tahulah negerinya orang. Oh ibu ke Kanada nggih Bu Nyai, saya ke Amerika. Ejep Bu, kersane nanti ngomong bahasa Inggris. Nggih, sandwich nggih Australia. Nggih. Alhamdulillah dalam barokah penjenengan tahun lalu saya ke Queensland Bu Nyai. Alhamdulillah. Nggih, ngoten niku yang medunten niku kadang-kadang nekat nek ngomong bahasa Inggris campur-campur Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tema hari ini niku dekat dengan bidang ilmu saya karena berkaitan dengan kasih sayang. Islam itu agama kasih sayang bunda-bunda semua. Karena dari awal surat kalau kita baca Al-Quran, selain kita baca ta'awud, kita mau nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara 99 asma Allah, kasih sayang yang dimunculkan, sifat Allah Ar-Rahman yang Ar-Rahim yang dimunculkan, sehingga Islam itu wajahnya adalah wajah kasih sayang. Begitu juga dengan pernikahan. Kita kan sekarang ini yang kita bahas pernikahan dong ya, paling utama pernikahan dan keluarga. Kita menikah untuk menguatkan kasih sayang, kasih dari satu orang bertemu dengan istri atau suami, dikaruniai anak oleh Allah, modalnya adalah kasih sayang. Maka saya sampaikan tadi, saya ingin memberikan paparan 4 hal. Yang pertama, yang saya ini karena terbiasa dados guru niku nopo, jadi saya terus satu persatu. Pertama, kita coba untuk merenungkan fenomena saat ini tentang kehidupan rumah tangga di Indonesia. Pertama, fenomena pernikahan di Indonesia. Niku nomor setunggal. Nomor kalih, indahnya pernikahan menurut syariat Islam. Nomor 3, dinamika pernikahan, termasuk masalahnya. Saya niku boten suka kalau bilang masalah nih. Kalau masalah niku pikir peruat, bilang aja dinamika, lebih indah katanya Mbak Nia. Kalau bahasa di radio. Lalu romantika ya, romantika, punya Hafnah romantika katanya. Lagu nih gue, wonten lagu ini. Yang terakhir adalah solusinya, bagaimana meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kasih sayang dalam keluarga dengan pendekatan-pendekatan Islami tentunya. Monggo kita bahas satu persatu. Sekarang nggih, insya Allah anu nggih kuat nggih sampai jam 10. Bismillah, pun diniati kok mau. Yang pertama, niki lek kula tayangaken fotone niki sae Bu. Boten saged, boten napa pun Nyai kula bayangan, kula critakaken mawon kersane buku kebayang nggih. Kersane penasaran mangke patos teng YouTube. Yang pertama, jenengan nate maos berita di Indonesia pandemi niki natase pandemi to? Ke tasih. Oh new normal loh, boten purun berarti new normal. Gara-gara new normal niki lho punya dalan, kalau mengalami kemajuan yang kemunduran, perutnya maju, bokongnya mundur. Niki gara-gara pandemi, lalu godok be maem, kuliah daring seharian, sing ditadas sandingane rengginang kali kribe, kuliah gak mari rengginangnya entek. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Data Kemenang menunjukkan angka perceraian di Indonesia per Agustus 2020. Biasanya data menika kan diterbitkan negara niku ping kalih setahun itu. Kalau nggak salah pertama bulan Maret, yang kedua Agustus, sama dengan Badan Pusat Statistik. Angkanya niku pripun Bu? 306.668 perceraian selama setahun. Nah, saya lihat perbandingannya. Di Indonesia itu pernikahan setahun kira-kira sekitar 2 juta. 2 juta. Nah, itu kan berarti tinggi sekali. 1/4 dari 2 juta itu diperkirakan bercerai. Jadi kalau ada 4 orang menikah, yang 1 cerai.
nggih macam-macam. Salah satunya adalah ketidakcocokan. Lambian kok kawin nek gak cocok. Nah, alasannya itu yang pertama, ini yang paling tidak disukai emak-emak, perselingkuhan. Gara-garanya apa? TikTok. Si kadang itu lah mundur alon-alon gitu. Mundur alon-alon gitu. Yang kedua, alasan ekonomi. Ya Allah, semoga Allah segera menghapus pandemi dari bumi, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Sekarang India menikah kembali lagi gawat. Dan sebagian orang India katanya ke Indonesia. Nah, ini menakutkan lagi. Mungkin Indonesia betul sampai, mungkin barokah dari ngaji, barokah Quran, barokah sholawat. Semoga ini membuat kita menjadi dilindungi oleh Allah. Amin. Yang kedua karena kondisi ekonomi. Pandemi ini membuat banyak sekali orang mengalami kondisi keterpurukan ekonomi. Terus mboten? Toko yang biasa penghasilan sehari misalnya 1 juta, mungkin menurun sampai 500 atau mungkin malah kurang dari itu. Terus mboten? Lalu kemudian yang lain lagi banyak sekali. Berikutnya yang saya sebutkan tadi, ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan ini kata salah satunya nyun sewu karena faktor-faktor di luar keluarga inti. Nah, nyun sewu ini saya karena tidak bisa menggambarkan lewat tayangan, kalau gambar pakai tangan wonten apa nggih? Keluarga niku wonten keluarga inti. Ibunya ibu ustazah. Keluarga inti itu siapa? Suami, istri dan anak. Niku keluarga inti. Nah, di luar keluarga inti niki wonten malih. Ada mertua, terus nggih, ada ipar, ada sepupu, nggih, wonten malih mertua dari pihak suami, mertua dari pihak istri. Ini kadang-kadang nyun sewu kula dari kagungan mantu, tapi saya harus hati-hati. Jangan sampai ini saya menasihati saya, jangan sampai kalau jadi mertua disebut seperti nama bunga lidah, kaya dawa teman lidah. Ketidakcocokan itu kadang-kadang karena ada intervensi pihak ketiga. Kenapa intervensi pihak ketiga ini bahaya? Karena kalau bahasanya Bunyai Mutmainah, mindset, cara berpikirnya yang sepuh niku pun lain zaman dengan sekarang. Oleh aku biyen niku ngoten. Sementara anak sekarang itu pun bantah. Nyun sewu, kalau kita dulu rekoso buko nek gak masak dhewe mboten seger. Nggih, leres mboten? Enak masak dhewe. Kalau anak sekarang GoFood. Kok suwe-suwe GoFood ae di HP akeh ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di Jawa Barat ini perceraian yang mendaftarkan gugat cerai. Nek gugat cerai itu sing mengajukan sinten ibu-ibu? Perempuan. Nah, niku antrinya seperti antri sembako, panjang. Nah, ini perempuan. Ini kenapa kok perempuan gugat cerai? Ini kan pertanyaan besar nih. Apa kurang sabar? Apa kurang syukur? Apa kurang belanja? Sing terakhir balik lagi. Nah, ini fenomena saat ini. Karena itu ada satu hal yang memang perlu kita modali kepada anak-anak kita. Bukan modal uang saja, tapi modal ilmu, kasih sayang, kesabaran, kekuatan psikologis untuk siap menjadi ibu, menjadi istri, atau menjadi menantu. Nah, jadi kan kalau misalnya menikahkan anak ini kan lengkap. Dia jadi anak kita, gitu nggih. Yang kita dapatkan anak baru nih gitu, dia jadi anak kita, tapi hati-hati, dia suatu ketika bisa jadi orang lain, karena dengan anak kita bisa saja bercerai. Leres mboten? Makanya dipesan nih, ada seorang tetangga saya itu bilang gini, kalau ke ibu saya, kalau ke menantu ngomongnya hati-hati, kalau ke anak sendiri bisa saja kita ngomong panjang lebar, kalau ke menantu harus dipikir kata demi kata, karena apa? Dia bisa saja menjadi orang lain. Yang saya hubungi, kalau buatan Yai Segoro ini jenengan kata saya lebih berpengalaman dari saya. Saya itu sering mendapatkan klien, kan
karena jurusan saya bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu kadang diterima salah. Kulo sering ini termasuk sekarang saya sedang menangani kasus ibu-ibu muda cukupi, bojone guanteng, anaknya ayu-ayu imut-imut. Niku sing wedok kepengen cerai, sing lanang mboten pengen cerai. Gitu. Yang perempuan itu bu saya itu mau cerai saja. Wes ini dok, tekokno bojomu. Tapi yang laki-laki enggak bu, saya tidak akan mencerai. Tapi masih bengkerengan terus. Nah, saya gini kan ya, wes terserah sampai mau loro. Wes tak kandani, terserah sampai mau loro, mau niat melanjutkan atau tidak. Tapi problemnya memang banyak. Salah satu penyebabnya kenapa pasangan ini bermasalah karena ridho dari orang tua. Tidak sepenuhnya. Pernikahannya MBA. Napa MBA bisa jadi? Married by accident. Tubruan dhisik. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi masalahnya ngaten, sehingga kita harus antisipasi jangan sampai keluarga kita tidak menjadi keluarga yang harmonis. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Napa niku indahnya syariat Islam mengenai pernikahan. Kenapa manusia disuruh menikah? Kenapa manusia tidak cukup berkasih sayang dengan yang wedok, gak oleh kan ada. Laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Itu sama dengan kaumnya Nabi Lut. Laki-laki harus dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Tentu sesuai dengan syariat Islam yang boleh dinikah. Nah, di sini yang paling menjadi dasar, jenengan bisa cari nanti di surat Al-Imran ayat 14. Itu landasan dan alasan kenapa manusia diberi syariat pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Ini coba lihat ayat yang pertama, manusia itu dihiasi dengan syahwat. Syahwat itu menurut teori psikologi aktif mulai ketika manusia akil balik. Jadi kalau putra penjenengan niki ada cowok ini yang ikut nih, saya lihat belum akil balik insya Allah niki. Cowok itu syahwatnya mulai aktif kalau sudah ikhtilam. Jadi ibu-ibu harus tanya, kalau ikhtilam itu rata-rata anak-anak usia 12 tahun, niki jarang dilakukan ibu-ibu. Harus tanya, nak, sampean wis mari mimpi basah. Ma mimpi basah kayak apa ngompol? Ngompolnya sih piye? Repot iki. Pinten nyanyinan di baru nyanyinan. Ceritakan, sampean metu cairan dari alat kelamin, kerasanya enak. Enaknya piye mah pada es krim wis alasan dhewe ngoten. Rasanya enak, tapi tutup pipis nak. Niku pun hati-hati. Karena saat itu mamanya harus sudah sering ngajak berbicara tentang seksualitas, bahwa dia sudah mulai ada syahwat pada lawan jenis, supaya anak itu punya pemahaman yang tepat. Nah inilah perlunya ibu. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan bapak-bapak. Bapak-bapak gak pakai telaten nonton ibu bu, gak pakai telaten. Terus begitu juga dengan kalau sudah punya anak perempuan yang menjelang haid, diajak ngobrol mengenai haid, batasnya berapa, terus kemudian cara membersihkannya bagaimana. Niku nate kalau diceritani teman saya di kampus. Ini bukan berarti teman saya itu tinggal di daerah perkampungan yang padat. Lalu kemudian tetangganya itu ada gadis yang baru haid. Dia itu belajar pakai pembalut tapi tidak tahu cara membersihkan, terus membuang ke tempat sampah. Dilempar sembarangan ke tempat sampahnya tetangga sebelah. Yang dituduh adalah teman saya itu karena dia ngekos di situ. Jadi memang dari cerita ini kita perlu mengajarkan kepada anak kita. Kalau syariatnya insya Allah jenengan sampun paham. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memperlakukan barang-barang yang berkaitan dengan anak kita, dengan haidnya itu. Membersihkannya seperti apa, membuangnya bagaimana,
bagaimana dia berpakaian saat haid. Nyun sewu banyak anak sekarang niku haidnya kurang dari 10 tahun, 8 tahun loh pun wonten si haid. Karena apa? Nutrisi terutama makanan-makanan yang mengandung nyun sewu, saya tidak menyalahkan ini wonten si pedagang ayam mboten. Konon katanya hormon yang disuntikkan ke ayam itu nanti ketika masuk ke tubuh manusia, ini konon loh Bung, saya bukan ahli kesehatan, tapi teman saya bercerita begitu, itu bisa memicu percepatan. Nah, itu pitiknya lek sumur pinten dinten loh Bu, pitik sing kita makan jadi ayam geprek. Semua serba ayam, terus mboten? Sate ayam, ayam geprek, ayam Kentucky, sampai katanya orang Madura akotak. Akotak ini berkokok. Cuma akotak katanya orang Madura. Nah, itu makanan-makanan seperti itu, belum lagi pengawet dan sebagainya, mempercepat terjadinya pematangan sel sehingga mempercepat haid. Nah, anak-anak sekarang kalau masih umur 8 tahun, 9 tahun apa patek genah. Secara tubuh mungkin sudah tinggi melebihi mamahnya, tapi kematangannya dalam bersikap masih derek. Terus kemudian, nah karena itu mamahnya harus latih. Nah ini saya mungkin agak melompat-lompat buat apa nggih Bu? Bagaimana cara memberitahu anak? Jenengan kalau menasehati anak, saya sudah nyoba Bu. Kalau saya nasehati sambil nyapu, sambil korak-korak gak di rumah no. Tapi lek ambek longgo, ambek sahur, ambek buka, itu insya Allah didengarkan. Karena apa? Dia fokus. Terus kemudian mengandani, menasehati anak itu juga sesuatu yang ada seninya. Harus menggunakan bahasa yang kembali kepada dirinya. Ini yang saya cerita diri saya sendiri. Anak saya yang kecil itu kebetulan ada di pondok, sekarang belum pulang. Ini saya khawatir kemarin ketika ada aturan 22 pembatasan wilayah. Ternyata Bu Khofifah, alhamdulillah gubernur kita itu ngerti banget. Sehingga kalau yang pulang dari pondok insya Allah diberikan keringanan, alhamdulillah. Bayangkan Bu, nanti kalau ibunya bapaknya rapid, walaupun vaksin ini pun lengkap, tapi harus rapid lagi datang ke Jombang. Anak saya di Madrasatul Quran pangestunipun karena anaknya suka hafalan. Kok ustadznya itu WA saya, Bu, niki Ananda pun boten setor seminggu. Waduh iki mbeling hari iki. Iya iki. Ya apa ngandani Ustaz, kula ket wau injing lek Jumat kan saged telepon. Ustaz, kula ket wau injing badhe telepon kok boten saged telefone. Oh, paling wonten sing ndelekaken lho. Santri jalur-jalur niku lak wonten sing nakal-nakal wonten namanya anak kecil-kecil Bu SMP. Nah, terus kemudian Ustaz kula saged boten telepon mawi jenengan. Oh, saged Bu. Dipakaikan video call. Nah, kesempatan pikir kula. Wah, anaknya Umi rek ganteng rek, puasanya gimana nak? Sehat. Sudah setor sama Ustaz. Terus kenapa kok enggak setor? Males. Males. Umi sudah transfer enggak kemarin? Sudah. Gimana kalau Umi males transfer? Nggih ngoten niku ngandani lari-lari niku ibu-ibu. Ngoten. Kalau anak saya yang satunya sudah kuliah, sudah tengah-tengah. Biasanya saya ingatkan gini, le umurmu piro? 20 sekian. Kira-kira pirang tahun meneh sampean wis duwe bojo yo. Nek misale duwe bojo sampean ngandani anake piye? Jadi saya ajak dialog dia. Termasuk gak usah dikongkoni le, kongkon awakmu dhewe. Perintahlah dirimu sendiri. Karena kalau diperintah Umi sampean biasanya gak patek seneng. Gimana? Ya Mi. Tapi ya ini kok kedengaran belum ikhlas loh Bu. Wes sholat duha dorong, ya Mi. Nah, jawabannya itu tak ngoten biasanya dari sama mungkin. Wes perintah dirimu sendiri inden masa depan pada Allah. Kalau ngoten biasanya. Perintah dirimu sendiri untuk berbuat yang terbaik inden pada Allah. Biasanya dia sudah ngerti. Tapi nggak ngoten. Mendidik dengan kasih sayang itu seperti orang naik sepeda, mancal bolak-balik. Mendidik karakter ini dawuh pun punya Anissa juga nih minggu yang lalu, seperti orang nyukur jenggot. Jenengan nanti nyukur jenggotnya Bapak Bu. Mboten nggih. Dicukur bersih, minggu depan keluar malih lho mboten. Keluar lagi, karena itu perlu ada nasihat yang diulang.
Makanya emak-emak itu meskipun masih muda, perawan dulu, paling kalem, gak ono omongnya. Lek dadi emak-emak pasti jadi penceramah hebat. Jelas nggak jadi? Assalamualaikum, pakai mesti ngoten. Soalnya kula nggih ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya kembali ke persoalan tadi. Manusia diberi syahwat dan ini fitrah. Kebetulan manusia diberi akal untuk mengendalikan syahwatnya. Di ilmu saya, Bu, ada satu kebutuhan manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan, katanya teori psikologi ngoten. Kebutuhan pertama itu kebutuhan dicintai, kebutuhan dimiliki, kebutuhan disayang. Lalu yang kedua ada kebutuhan untuk membuat sesuatu yang bermakna, namanya kekuasaan. Jadi kebutuhan yang kedua niku power, kekuasaan. Kebutuhan pertama cinta nggih, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kebutuhan seneng-seneng. Makanya jenengan nek misalnya diberi kesempatan dolen ngoten seneng kan? Saya juga seneng. Dolen tak. Terus kula biasanya nek pamit sama suami saya, Bi berangkat masih Jamek, aku mampir pasar besar nggak? Terus saya ngatain kan Jamek kali jalan terus nang pasar besar ya jauh kayak kelainan misalnya kayak ngoten kebutuhan dasar untuk senang-senang. Yang ketiga kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kelima, yang keempat ya kebutuhan bertahan hidup. Yang kelima ini kebutuhan untuk bebas. Nah kalau kita paham ini, kita enak komunikasi dengan manusia. Pertama, saya butuh cinta, suami saya butuh cinta, saya butuh cinta, anak kita butuh cinta. Kita ambil contoh, Bu, jenengan kenal kali Putri Diana, Bu? Almarhumah ya? Kenal, kula nggak kenal kok, Bu Ina kenal. Soalnya sering punya Ina kenal, pasti karena pernah ke Inggris, Buckingham, ke istana Buckingham. Kalau saya hanya lihat di YouTube aja. Oh, Putri Diana niku napa sing kira? Cantik, cuantik, kaya, punya power, keturunan bangsawan, entuk bojo pangeran, calon raja pewaris tahta. Napa kok ngenes nganti napa tubuhnya itu sampai kurus sekali, mantun dahar niku medal malih, namanya penyakit bulimia. Kenapa? Dia tidak dicintai kali bojone. Bojone balik tercinta pertama sing sak mangke dinikahi namanya Kamila niku. Emane ngrasani ning ibunya. Poso-poso. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tirose ilmu nggih. Tirose Putri Diana. Penyakit yang paling mematikan itu bukan kanker. Kanker itu ada obatnya. Penyakit paling mematikan itu tidak dicintai. Setuju napa Bu? Coba misalnya bojo jenengan, terus hari ngono jenengan ketok HP nih. Kok misalnya terus anak jeneng ini kok terus Pak, wonten Pak Yai lucu teng Madura, Pak Yai Mosleh namanya, Kiai Haji Mosleh. Jenengan pasti kalau buka-buka YouTube Madura tahu. Di HP-nya itu ada namanya Burhan. Kok muni kring Burhan diangkat wedok. Diangkat wedok. Terus ngomongin assalamualaikum papa ada. Waduh. Bahaya ini. Perang dunia ketiga ini. Nah, langsung jenengan merasa tidak dicintai. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya power, kekuasaan. Makanya perempuan itu atau manusia selalu menginginkan diberi kesempatan untuk mengelola, mengatur. Itu karena kebutuhan akan power. Misalnya diberi belanja, diberi kesempatan ngatur rumah. Yang ketiga kebutuhan senang-senang. Ini pun buatan kula jelasaken jenengan pasti paham. Berikutnya kebutuhan untuk bertahan. Salah satunya dalam kebutuhan bertahan ini adalah hubungan seksual. Karena apa? Kita diberi perangkatnya. Jadi saya ngutip pendapatnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Perempuan itu manusia yang paling dicintai Allah. Laki-laki juga pasti. Ini beliau ketika itu ceramah di sebuah acara Fatayat kalau nggak salah di Surabaya. Kenapa dicintai? Bayangkan di tubuhnya ada satu alat organ tubuh yang diberi nama sesuai dengan salah satu dari nama Allah yang 99.
namanya rahim. Ada di dalam perut kita. Terus nabatan. Di Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa. Jadi perempuan itu betul-betul sangat-sangat diposisikan terhormat oleh Allah. Nah kok delalah rahim ini berdekatan dengan alat kelamin yang seringkali disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab terjadinya maksiat. Ini betapa kita diminta untuk menjaga oleh Allah, benar-benar menjaga. Nah ini juga berkaitan dengan seksual tadi itu. Terus kemudian berikutnya kalau kebebasan, kalau dalam hal ini kebebasan yang bertanggung jawab, bebas tapi bebas bertanggung jawab. Apa ini hubungannya dengan pernikahan? Karena manusia punya kebutuhan seksual, maka seksual itu kebutuhannya harus dipenuhi secara tepat sesuai ajaran agama. Yang saya Bu, jenengan sinten sing suka drama Korea? Ada yang suka drakor di sini? Kalau mak-mak muda biasanya suka, anak-anak muda kadang-kadang suka, kadang-kadang. Lek mak-mak yang sudah matang, buatan patek senang. Senengannya adalah ikatan cinta. Nah, pernikahan itu oleh Allah disyariatkan untuk menjaga jangan sampai manusia seperti binatang. Kalau kita lihat ayam, kucing, ini kan sangat gon-gon ya. Niku musik dangdut Bu. Kita lanjut. Manusia tidak seperti itu. Diberikan satu kesempatan untuk melampiaskan atau menyalurkan hubungan seksualnya secara indah, bernilai ibadah, penuh kasih sayang. Makanya suatu ketika, ini yang saya kalau saya contohnya agak melenceng, ada mahasiswa saya tanya pada saya, Ibu, ada ponakan saya nonton kamera pamannya, nih HP ini lho Bu, nah HP ini kan saya gepeng loh Bu, napa mawon wonten kula buka Yasin nggih saged, jenengan buka sing aneh-aneh nggih wonten. Pamannya itu mendapatkan kiriman video, paham ya jenengan nggih? Anak kecil penasaran, Mama itu video orang lagi ngapain toh Ma? Itu orang lagi ngapain toh Ma? Anaknya kan tanya terus. Terus kemudian mahasiswa saya tanya saya, kalau misalnya ada anak yang bertanya begitu, terus jawabnya pripun Bu? Itu penjelasannya kan sulit. Bilang saja bahwa itu adalah cara perempuan dan laki-laki yang sudah jadi manten, sudah menikah, menunjukkan kasih sayang. Jadi seksualitas itu adalah cara berkasih sayang, tapi syaratnya harus ada akad nikah terlebih dahulu, dan itu adalah wujud kasih sayang. Lalu sahabat ibu-ibu, apakah jenengan kalau melayani suami dengan terpaksa, atau mungkin karena capeknya harus dijiwai, dimaknai dan disyukuri ya Bu ya? Bahkan bila perlu berterima kasih Bu pada suami. Pernah Bu berterima kasih Bu? Harus berterima kasih Bu. Kalau sudah selesai makasih ya gitu. Jadi pernikahan itu pertama nilainya adalah beribadah. Itu yang paling dasar. Beribadah. Jadi niatnya adalah mengikuti syariat Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak menikah, kata Rasul, termasuk bukan dari umatnya. Hadisnya tidak perlu saya jelaskan, insyaallah jenengan sampun hafal. Yang kedua, jika Allah menghendaki untuk meneruskan generasi. Yang ketiga Ibu, pernikahan itu melanjutkan peradaban, melanjutkan budaya yang baik, melanjutkan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, terutama yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau menikah biasanya disunnahkan untuk melaksanakan semacam tasyakuran. Nggak harus sampai ratusan juta kayak Atta Aurel Bu, nggak harus. Yang penting tasyakur, lalu kemudian menginformasikan kepada masyarakat bahwa anak saya sudah menikah. Dan dari semua itu ada satu yang penting, yaitu menghindarkan dari perbuatan menyimpang. Jenengan tasih imut lagunya Uje, hadirmu tempat berlindungku, dari
engkaulah. Nah ini semua yang hadir sekarang, bidadari surgaku. Insyaallah penjenengan semua, kita semua dijadikan bidadari surga, amin. Ngapunten Bu Nyai, saya kok jadi nyanyi mboten napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang penting kita baca kembali. Insyaallah jangan hafal. Dalam Al-Qur'an, ayat yang selalu dijadikan rujukan untuk pernikahan adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya coba bertanya, di situ ada dua fi'il madhi ya, khalaqa dan ja'ala. Ketika bertemu dengan ciptaan Allah namanya khalaqa. Tapi ketika bertemu dengan sifat manusia yang dipakai ja'ala. Khalaqa itu dipertemukan dengan khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagimu pasangan suami dari sejenismu. Makanya kalau ada beritanya, saya termasuk bertanya-tanya, bukan berarti saya tidak percaya. Kok ono yo wong menikah dengan apa, rasanya masih agak aneh. Karena Allah sudah memberikan nikmat menikah dengan sejenis. Ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dalam sebuah nasihat pernikahan. Beliau dawuh ngoten, "Le," katanya sama yang menganten lagi, "bojomu ini menungso duduk malaikat. Jadi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Awakmu dikai bojo menungso. Dadi menungso iku duwe kelebihan, duwe kekurangan. Sehingga yang laki-laki kalau mau berkasih sayang dengan istrinya, kalau mau berkehidupan baik dengan istrinya, harus paham istrinya bukan malaikat, bukan bidadari yang sempurna. Begitu juga sebaliknya. Yang istri jangan beranggapan suaminya itu Superman. Superman itu sakit miber bukan, tapi juga punya kekurangan. Ngelek turu kadang ngorok, kadang ngentutan, sebarang kalir. Semuanya punya kekurangan. Karena itu maka ada satu yang harus diupayakan bersama, yaitu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang namanya mawaddah wa rahmah harus diupayakan, karena tidak terjadi begitu saja. Satu hal, ini saya cerita diri saya sendiri, saya belajar dari mbah saya. Mbah saya Allah yarham, itu tiap sebulan sekali paling enggak, itu biasanya tumbas kembang sedap malam. Saya dulu enggak tahu apa sih maksudnya. Ternyata saya pikir-pikir sekarang sedap malam itu identik kalian apa Bu? Manten anyar. Saya niru sekarang Bu. Soalnya biasanya pun film nang kamar piyambak tau Bu. Nah, cara mengembalikan suasana manten anyar itu nggih tumbas kembang. Pondoknya 20.000 wis entuk 10 tangkai ini lho. Nah, terus kemudian bilang sama suami, "Mambune kayak manten anyar ya, Bi." Dalam hal ini kita sedang berupaya berikhtiar ja'ala, menterjadikan sesuatu yang kadang-kadang itu ada banyak faktor yang menyebabkan adanya hambatan, terjadinya rahmah itu tadi. Mawaddah terutama ya. Kalau rahmah itu ketika sudah tua katanya. Sebenarnya ketika tua pun ya enggak apa-apa Bu. Jenengan kembali berkasih sayang dengan suaminya mboten nopo. Nah, ini ujungnya ini loh. Kemudian Allah berpesan, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kita disuruh mikir. Berarti kita suruh belajar. Terus ngapain? Belajar dalam berkasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba kita lihat salah satu contoh yang paling sering disebutkan kalau di Indonesia, ini di Indonesia ya, itu keluarganya Ibu Ainun Habibi dan Pak Habibi. Dua-duanya sudah wafat ya, semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan balasan terbaik untuk beliau. Betapa cinta, betapa kasih sayang ngantos sampai meninggal, dan bahkan meninggal pun
makamnya ingin berdampingan dan yo kayak ngono ngoten nggih. Tapi ada contoh yang lebih baik lagi, siapa? Para ulama, para anbiya. Nanti coba kita lihat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu romantika pernikahan. Saya pakai bahasanya punya Hamna. Oh, kurang 5 menit katanya. Wes kalau percepat mawon. Jenengan kalau ketika dulu masih menikah, membayangkan pernikahan niku kados wae ngoten nggih. Semuanya indah. Ternyata begitu menikah pripun, Bu? Indah. Indah-indah jadi. Kita membayangkan semuanya lurus, oh ternyata kok ngene, sifatnya kok ngene ya dadak nombian pas pacaran. Pas kenalan, pas ta'aruf, pas dikenalkan katanya begini. Semuanya kalau sudah menikah aslinya metu. Nah, niki yang kadang-kadang menimbulkan gejolak pada kita. Nah, ini kalau bicara menurut ilmu psikologi, mboten apa nggih? Laki-laki niku Bu, terus mboten. Ini ada psikologi laki-laki dan psikologi perempuan. Lek wong lanang niku tirose kalau ada masalah cenderung diam. Gak ngomong dhisik lek wis mari baru cerita. Lek wong wedok cerita dhisik dawa. Niku, terus mboten? Kita kan sedang ngerasani diri kita sendiri. Kalau kita curhat pada suami, maunya dapat curhatan panjang. Biasanya dijawab, wes, ngono tok, ngono ae kok dipikir. Terus mboten? Padahal kita mintanya nasihat yang panjang, yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah. Nah, penonton kecewa. Lalu kemudian suami itu biasanya akan sangat bersemangat kalau dibutuhkan untuk hal-hal yang menunjukkan keberadaannya. Sementara perempuan itu semangat kalau disayang, terutama kalau dikasih ATM, sih di sini lah. Itu perempuan. Nah terus kemudian berikutnya, laki-laki seringkali, yang saya ini kalau ada laki-laki, ini katanya psikologi lebih, seringkali bertindak sesuatu dan meyakini bahwa itu benar. Itu laki-laki. Terus kemudian, kalau kita kadang-kadang menduga sesuatu padahal belum tentu benar. Itu perempuan seperti itu. Terus berikutnya, laki-laki niku, kalau memberi sesuatu itu pikirnya itu sudah kasih sayang. Kalau perempuan itu pengennya bukan hanya dikasih itu saja, ya diperhatikan, ya diomong sayang, ya dicium, ya dipeluk, niku. Jadi perempuan itu pikirnya detail banget, detail. Itu perempuan. Kalau laki-laki mikirnya secara umum. Laki-laki itu kemampuan bahasanya maksimal 7.000 kata katanya Bu. Perempuan 25.000 kata. Terus kalau misalnya bojo jenengan guru atau ustadz pun mulang teng masjid, mungkin di madrasah atau mungkin di kampus, nek wangsul jenengan curhatin pun mendel mawon, kata-katanya sudah habis di luar. Nah itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Disinilah kita harus memahami satu sama lain. Nah dalam keluarga itu ternyata kasih sayang itu akan muncul kalau ada kesalingan, saling paham, saling menerima kekurangan. Ya jane wis ngono kuwi, menikah lagi ya pasti ketemu ngono kuwi meneh, malah tambah welek malah kadang-kadang tambah gak karuan. Artinya Allah sudah memberikan yang terbaik. Katanya Allah, bisa jadi itu menurutmu jelek tapi itu baik menurut Allah. Kan gitu ya. Bisa jadi menurutmu baik tapi menurut Allah itu jelek. Sehingga yang patut kita lakukan adalah syukur dan menjalani apapun adanya. Kalau yang keluar adanya syukur, itu insya Allah gampang. Misalnya suami kita jaluk tolong po, kok mboten budal. Biasanya kalau saya nih kata-kata yang saya masukkan ngeten, oh berarti aku saiki dikongkon sabar. Ya wis gak apa-apa. Engko bae mari gini. Nah, makanya kemarin saya minta izin sama punyai dalan, Ibu nopo angsal kalau ibu-ibu saya ajari cara mengelola pikiran positif. Ibu-ibu itu kan seringkali pikirannya negatif. Yang dipikirkan itu yang saya orang lain. Ya apa lek cari tonggo, ya apa lek cari dulurku, ya apa ternyata seringkali kan dari luar.
Nah seringkali masalah kita itu numpuk. Kita itu sering suudzon Bu, bahkan pada diri kita sendiri suudzon, terlalu panjang lah mikir nopo-nopo niku. Nah itu seringkali menjadi racun dalam pikiran kita. Karena itu kita perlu melakukan bahasanya Bunyai Dahlan, detoksifikasi, pembersihan pikiran. Niki waktune tasih wonten napa mboten Bu? Sampun oke. Kalau misalnya sekarang apa mangke mawon? Sekarang enggak apa-apa. Baik. Monggo. Ibu-ibu jenengan lenggah ingkang suwai. Lenggah ingkang suwai yang sekiranya nyaman. Nanti saya ajari ngeten. Jenengan sekarang yang paling ditakutkan, yang paling difikirkan, sing paling ruwet niku napa? Sekarang harus ada satu-satu. Nyuwunnya jangan semuanya dulu, satu-satu. Karena itu akan membantu kita lebih khusyuk. Misalnya ngeten. Hari ini yang paling saya risaukan adalah masalah anak saya. Mohon betul saya cerita, masukkan aja, difikirkan aja bahwa diingat saja bahwa itu masalah yang paling difikirkan. Kalau jenengan ada yang sakit fisik, apakah itu jenengan sekarang mungkin ya sewu divonis dokter satu penyakit, sudah pikirkan aja itu dulu. Nanti di waktu yang lain pikirkan yang lain lagi. Jadi masalahnya kan kata antri, kan antri. Tidak ada orang yang tidak diberi masalah. Leres badan. Sekarang coba pikirkan satu masalah yang paling penjenengan beratkan. Nah, sekarang saya ajari jenengan gimana menguraikan pikiran negatif dengan ditambahi zikir. Ini kalau nama terapinya namanya emotional freedom therapy. Oh, keren loh namanya nih. Tapi kita sederhanakan aja namanya relaksasi dengan zikir. Ini bisa jenengan lakukan kapan saja, tapi jangan di kamar mandi loh Bu. Kapan saja, terutama kalau misalnya setelah sholat malam itu bagus kan. Kalau berdoanya ya saat sujud. Tapi kalau misalnya ingin melepaskan yang lain-lain, artinya pikirannya negatif, itu bisa setelahnya sholat. Monggo, duduk yang paling nyaman, yang paling rileks, yang paling nyaman. Nah, kata-katanya ngeten mangke. Ini saya berikan yang paling nyaman, duduk yang paling nyaman. Jadi yang pertama nanti jenengan saya ajak untuk tarik nafas, ya. Kalau tidak usah buka masker, kalau misalnya tidak mau buka masker. Setelah itu saya akan mengajak penjenengan ke tempat yang paling menyenangkan. Kalau tempat paling menyenangkan itu di depan Ka'bah, tidak apa-apa, pikirkan saja bahwa kita sedang di depan multazam. Semoga kita diberikan kesempatan lagi ke sana, amin. Lalu setelah itu jenengan cerita kepada Allah. Nanti kita sebutkan satu zikir, satu zikir dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pelan, kita tidak usah bersuara, di dalam hati memuat. Nah setelah itu jenengan bercurhat kepada Allah. Kalimatnya nggak curhatnya. Nanti tapi saya pandu. Ya Allah, meskipun saya sedang sedih karena misalnya anak saya begini, saya ikhlas dan ridho. Saya pasrahkan kepadamu, beri aku kemudahan dengan rahmatmu. Nanti kita tambah dengan zikir lagi. Siap deh Bu? Kalau tidak sedih, misalnya pripun? Ada masalah. Ya Allah, saya tahu sekarang saya punya masalah apa? Sebutkan aja masalahnya. Mau masalah hutang, mau masalah dengan mertua, masalah dengan siapa saja, sebutkan saja. Tapi mau dibisiakan kan teman sebelahnya loh Bu. Jangan bilang diri sendiri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kalau penjenengan memejamkan mata. Monggo. Memejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan dari mulut sambil mengucap Allah. Tarik lagi dari hidung, keluarkan lewat mulut Allah. Lebih khusyuk lagi Bu. Allah. Kita bayangkan Allah sedang menatap kita, mendengarkan keluh kesah kita. Bayangkan jenengan sekarang berada di tempat yang sangat indah. Jika jenengan membayangkan tempat indah itu adalah multazam, bayangkan pintu Ka'bah sedang di hadapan kita. Kita sedang bersimpuh bermunajat kepada Allah. Kita mengucap zikir subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku berada di tempat yang mubarak hari ini, ingin mencurahkan perasaanku kepadamu. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di pikiranku. Hari ini masalah yang paling aku pikirkan adalah masalah yang Kau tahu, Engkau maha tahu apa yang ada di hatiku. Aku serahkan masalah ini kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan, aku mohon kekuatan kepadamu. Berilah aku petunjuk ya Allah. Berilah aku kekuatan hati ya Allah. Berilah aku hati yang terang, cemerlang, pikiran yang tenang menghadapi masalah ini. Semuanya darimu dan akan kembali kepadamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku tahu masalahku terasa berat bagiku, tapi akan ringan dengan bantuanmu. Beri aku petunjuk ya Allah. Beri aku petunjuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Fattah, Engkau maha menyelesaikan masalah. Kepadamu hamba berserah. Semoga segala masalah yang hamba hadapi Kau beri jalan keluar terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Tarik nafas ibu, tarik nafas, keluarkan dengan menyebut Allah. Tarik nafas, keluarkan Allah. Tarik nafas, keluarkan Allah. Buka mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara ini bisa jenengan lakukan untuk apa saja. Hajat besar, hajat kecil, masalah besar, masalah kecil. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita berserah kepada Allah. Dan ini harus dilakukan perempuan, karena perempuan gampang stres. Perempuan gampang ruwet. Kalau sudah ruwet biasanya yang kena adalah suami dan anak. Dari mana Bu Mus tahu? Pengalaman. Pengalaman. Mugi-mugi wonten manfaatnya Bu nggih. Kita perbaharui niat kita dalam berumah tangga, niat untuk beribadah. Yang kedua, kita perbanyak ilmu kita dengan terus belajar cara menghadapi suami, cara menghadapi mertua, cara menghadapi ipar, cara menghadapi anak, cara menghadapi tetangga. Semua harus kita ilmoni, karena siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu, kalau ingin akhirat harus dengan ilmu, kalau ingin kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Berikutnya kita berlatih. Kalau saya menyimpulkan itu, Bu, caranya untuk menguatkan kasih sayang dengan apa? Singkatan saya tuh niti ati. Niat, ilmu, tindakan, dan hati. Jadi niti ati. Niatnya diperkuat. Misalnya, aku kesel saya mbek bojoku kok ngene-ngene terus lho, niat dia nikah gaya apa? Kan nyempurno ke agama. Lalu yang kedua, ilmu. Kalau sudah diilmoni, insya Allah gampang dijalani. Yang ketiga, tindakan, ilmunya diamalkan. Yang terakhir, hatinya diperluas. Bu, niki mboten gampang loh Bu, si ngomong niki nggih tasih belajar lho ngapunten lho Bu nggih. Kula nggih tasih sering Bu ceramah agama pada suami saya dan anak saya Bu. Masih sering nih Bu. Biasanya kalau bangunin enggak bangun-bangun, tangi bi loro gak tangi. Bisa cek yakin masih seurip bi ngono. Tangi biasanya ngoten. Padahal itu mboten oleh mungkin. Tapi kadang-kadang mboten telaten itu. Oh gak tangi. Sahur aku baru ngomong iki lho, kayak masakan di bareng ya
Nah dibarengin itu loh saya seneng gitu. Ngaten Bu. Ngapunten kalau ada salah khilaf dari kata-kata saya, kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang baik itu semua karena petunjuk dari Allah, apa yang salah yang kurang berkenan karena kekhilafan dan karena kekurangan saya semata. Matur nuwun atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.